Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Putri Ardila Angelita Girsang dari kelas 1E Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembatasan kekuasaan hukum. Yang pertama, pembatasan kekuasaan hukum. Pembatasan kekuasaan hukum di Indonesia telah berlangsung dari masa kemerdekaan yang berkembang sampai saat ini. Namun, terjadinya perkembangan kekuasaan menjadikan adanya pergeseran nilai aspek-aspek penting dalam kekuasaan. Sebuah aspek penting dalam proses transisi Indonesia menuju demokrasi adalah reformasi di bidang ketatanegaraan yang dijalankan melalui perubahan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Perubahan UUD 1945 bertujuan untuk mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang modern dan demokratis. Penelitian ini berusaha mengungkapkan 3 cabang lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka pembatasan kekuasaan lembaga pemerintah dalam suatu negara tersebut dapat kita lihat melalui dokum teori-teori hukum dan peraturan undang-undang yang tertuang dalam konstitusi negara. Ciri-ciri negara hukum. 1. Kekuasaannya dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. 2. Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang menjamin hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, berdasarkan sebuah UUD yang menjamin hak-hak asasi manusia. Dan yang terakhir, adanya pembagian kekuasaan dari ciri-ciri negara hukum ini. Tersirat sejumlah pembatasan terhadap perilaku pemerintah. Selain itu, tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pembatasan kekuasaan lainnya adalah melalui pembagian kekuasaan. Dalam kondisi yang demikian, pemerintah dapat melakukan aktivitasnya dalam bidang yang jelas dan arah yang tegas. Sementara hak-hak masyarakat juga dapat terrealisasi dengan tidak terciptanya dominasi salah satu pihak, semuanya tunduk di bawah satu atap hukum yang adil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.